lipoprotein. Komponennya adalah lipoprotein, maaf. Struktur amfifatik lipoprotein memungkinkan trigliserol dan kolesterol diangkut melalui darah. Ya, jadi lipoprotein itu juga merupakan suspensi yang bisa membantu senyawa-senyawa yang tidak larut air itu bisa berdifusi pada permukaan dari dalam dan keluar permukaan membran sel yang bersifat hidrofobik tadi. Oke. Ya, saya kira ini saudara bisa membacanya sendiri ya. Sudah jelas di situ. Sebagaimana rantai hidrokarbon yang lain yang memiliki jumlah karbon banyak, maka dalam proses metabolisme rantai karbon yang panjang ini perlu hidrolisis ya. Dalam hal ini pemecahan atau penguraian atau apa ya, supaya asam lemak yang nantinya akan digunakan untuk bisa menghasilkan energi, ini perlu disederhanakan. Nah, penyederhanaannya dalam hal ini adalah akan dikonversi atau dirubah menjadi asil koenzim A agar dapat melewati membran mitokondria, karena katabolisme lemak itu terutama terjadi di dalam mitokondria. Katabolisme asam lemak dimulai dalam sitoplasma sel ketika asil koenzim A sintetase, ini adalah enzimnya, enzim yang membantu pembakaran atau oksidasi asam lemak untuk menghasilkan energi. Ketika asil koenzim A sintetase menggunakan energi dari pembelahan ATP untuk mengkatalisis penambahan koenzim A ke asam lemak. Ya, jadi asam lemak itu akan dihidrolisis, di mana kemudian akan dihasilkan hasil koenzim A. Tentunya untuk menghasilkan hasil koenzim A ini dibutuhkan koenzim A. Nah, koenzim A ini akan bekerja dengan adanya energi yang dihasilkan atau yang didapatkan dari senyawa ATP. Hasil koenzim A yang dihasilkan melintasi membran mitokondria dan memasuki proses oksidasi beta. Nah, jadi oksidasi beta itu adalah tadi sudah saya sampaikan, yaitu oksidasi asam lemak. Produk utama jalur oksidasi beta adalah asetil koenzim A yang digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Selain asetil koenzim A, pada jalur oksidasi beta itu juga dihasilkan
NADH dan FADH. Seperti sudah pernah kita pelajari terkait dengan metabolisme sel, maka NADH dan FADH itu juga merupakan molekul karier yang bisa dikonversi menjadi energi juga. Ini beberapa enzim yang dibutuhkan pada proses oksidasi beta. Yaitu ada asil koenzim A dehidrogenase, Kemudian ada enoil koenzim A hidratase. Ada 3 hidroksiasil maksudnya. Koenzim A dehidrogenase dan 3 ketoasil koenzim A tiolase. Di bawah ini adalah persamaan ringkas dari oksidasi beta, yaitu oksidasi asam lemak, di mana asam lemak dalam persamaan reaksi ini ditunjukkan pada sisi kiri dari reaktan ya. Jadi reaktannya di sini substratnya adalah CH2 7 kali, kemudian CH2, CO, S, CO3. Di sini karena asam lemaknya telah berikatan dengan koenzim A, sehingga membentuk asetil koenzim A. Seperti tadi sudah kita seperti pada poin sebelumnya, maka pada jalur oksidasi beta itu dihasilkan asetil koenzim A, ya ini 8 CH3CO SCO3, kemudian FADH dan NADH. Di sini juga dihasilkan atom hidrogen karena ada enzim. Di sini ada terjadi 2 kali pelepasan hidrogen, yaitu yang dikatalisis oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase dan 3 hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Baik, kita lihat secara lebih dalam terkait dengan oksidasi asam lemak atau yang disebut sebagai oksidasi beta. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil koenzim A. Tadi sudah saya sampaikan, dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan bantuan enzim asil koenzim A sintetase atau tiokinase. Ya. Jadi asam lemak diaktifkan dengan bantuan enzim asil koenzim A sintetase atau tiokinase dan ATP. Di sini kemudian dihasilkan asetil koenzim A. Oh maaf, ya hasil akhir dari oksidasi beta ya. Sebelum dihasilkan asetil koenzim A, maka asam lemak yang telah diaktifkan dengan bantuan tiokinase ini menjadi asil koenzim A. Sebagai hasil akhir dari oksidasi beta, asetil koenzim A ini selanjutnya akan masuk ke jalur siklus asam sitrat atau jalur siklus Krebs ya.
di mana dari jalur asam sitrat inilah nantinya akan dihasilkan energi yang dibutuhkan dari proses metabolisme lipid. Jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil koenzim A dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Ya, jadi oksidasi beta itu merupakan proses awal dari oksidasi asam lemak yang kemudian dihasilkan asetil koenzim A. Selanjutnya asetil koenzim A yang dihasilkan dari oksidasi beta ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, dalam proses atau dalam lingkaran siklus asam sitrat inilah kemudian energi dihasilkan. Jadi seperti halnya karbohidrat kemarin kan, setelah glikolisis, ya, setelah glikolisis di mana dari glikolisis itu kemudian dihasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini nanti akan masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil koenzim A. Nah, kalau di metabolisme karbohidrat itu ada glikolisis, maka kalau di metabolisme lipid itu ada oksidasi beta. Di mana baik glikolisis maupun oksidasi beta untuk bisa menghasilkan energi pada proses selanjutnya atau pada langkah selanjutnya yaitu siklus asam sitrat, maka dibutuhkan asetil koenzim A. Dan asetil koenzim A inilah yang merupakan hasil dari glikolisis ataupun oksidasi beta dari metabolisme karbohidrat dan lipid. Ya, ini ada dua mekanisme ya, di mana gambar yang sebelah kiri itu merupakan mekanisme aktivasi asam lemak menjadi asil koenzim A ya sebelum berubah menjadi asetil koenzim A ya. Maka asam lemak di sini dengan adanya ATP dan asil koenzim A sintetase atau apa tadi? Ini akan dirubah menjadi asil koenzim A. Selanjutnya asil koenzim A ini akan dirubah menjadi asetil koenzim A ya, di sini, dan selanjutnya akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, dari siklus asam sitrat ini nantinya akan dihasilkan ATP. ATP inilah, dalam bentuk ATP inilah kemudian energi yang dihasilkan pada proses metabolisme baik karbohidrat maupun lipid yang nantinya akan digunakan oleh organisme. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa asam lemak itu ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Ini adalah oksidasi asam lemak jenuh. Mungkin saya perlu ya, jadi yang di atas ini adalah asam lemak jenuh ya. Di sini terlihat
paling ujung itu adalah CH3, CH2, CH2, CH2 dan CH2 serta yang terakhir adalah COOH. Di sini tidak ada ikatan rangkap, ya berarti di sini ada merupakan asam lemak jenuh, di mana kemudian asam lemak ini akan mengalami aktivasi dengan adanya ATP dan asil koenzim A, ya, asil koenzim A sintetase, yang dalam hal ini ATP-nya nanti akan melepaskan gugus fosfatnya dalam bentuk pirofosfat, di mana ATP yang melepaskan gugus fosfatnya ini berubah menjadi AMP. Sedangkan hasil dari aktivasi asam lemak itu adalah hasil koenzim A. Selanjutnya hasil koenzim A ini akan dirubah menjadi asetil koenzim A yang selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs. Ini penjelasan dari bagan yang sebelumnya yang saya tunjukkan dari slide sebelumnya. Jadi terdiri dari beberapa reaksi, di mana reaksi pertama merupakan pembentukan heksanoil atau asil koenzim A yang merupakan bentuk dari bentuk aktif dari asam lemak. Ya. Jadi hasil koenzim A dari asam lemak RCH2CH2COOH dengan adanya bantuan enzim hasil koenzim A sintetase atau diokinase. Nah, pada reaksi ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu penangkapan enzim dan ATP oleh asam lemak jenuh, yaitu RCH2CH2COOH, di mana di sini ada bantuan kofaktor, yaitu atau koenzim, ya. Koenzim atau kofaktor itu istilah yang umum, maksudnya tergantung dari unsur yang membantu enzim itu, ya. Bahan organik atau anorganik. Kalau bahan organik itu disebut sebagai koenzim, kalau bahan anorganik itu disebut sebagai kofaktor. Di sini yang membantu enzim itu adalah unsur anorganik, yaitu Mg+2, sehingga di sini Mg bertindak sebagai kofaktor. Ya, di sini kemudian enzim dan ATP yang terlibat dalam reaksi ini menyebabkan asam lemak menjadi aktif, ya, membentuk hasil koenzim A. Selanjutnya hasil koenzim A ini akan melepaskan enzimnya dan akan digantikan dengan mengikat koenzim A, sehingga terbentuklah asetil koenzim A. Yang di bawah ini merupakan reaksi, persamaan reaksi yang gabungan antara reaksi tahap 1 dan tahap 2 dari reaksi pertama ini. Ya. Secara ringkas digambarkan pada persamaan yang terakhir. Kemudian reaksi kedua merupakan pembentukan senyawa tidak jenuh, yaitu pembentukan enoil koenzim A dengan cara oksidasi yang dibantu oleh enzim hasil koenzim A dehidrogenase. Ya.
Jadi di sini pelepasan hidrogen itu berarti nanti akan terbentuk ikatan rangkap atau menjadi senyawa yang tidak jenuh. Dan koenzim FAD sebagai akseptor hidrogen. Ya, jadi ketika hidrogen ini dilepaskan dengan bantuan enzim asil koenzim A dehidrogenase, maka hidrogen yang dilepaskan itu akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH. Ini enoil ya. Ini enoil koenzim A plus enzim plus FADH. Ya, karena hidrogen yang dilepaskan itu dua. Di sini dua karbon membentuk ikatan rangkap sehingga masing-masing karbon itu akan menyisakan satu atom karbonnya, berarti ada dua atom hidrogen, sehingga ada dua atom hidrogen yang dilepaskan, di mana dua atom hidrogen yang dilepaskan itu kemudian ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Kemudian reaksi yang ketiga, pembentukan L-hidroksiasil koenzim A dengan bantuan enzim enoil koenzim A hidratase. Nah, kalau di sini malah ada ikatan atau ada penangkapan hidrogen ya. Reaksi ini merupakan reaksi hidrasi terhadap ikatan rangkap antara C2 dan C3. Ya, ini kan C2 dan ini C ya, jadi kalau pada reaksi kedua itu pembentukan senyawa tak jenuh, kalau pada reaksi 3, senyawa yang tak jenuh yang terbentuk sebelumnya itu kembali dijenuhkan dengan reaksi hidrasi. Senyawa yang terbentuk ini merupakan hidroksiasil koenzim A. Kemudian reaksi keempat, merubah hidroksiasil koenzim A menjadi ketoasil koenzim A dengan bantuan enzim L-hidroksiasil koenzim A, dehidrogenase, dan koenzim NAD yang direduksi menjadi NADH sehingga dihasilkan 3 molekul apa ini? Ini adalah hidroksiasil koenzim A yang terbentuk pada reaksi ketiga, di mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim L-hidroksiasil koenzim A hidrogenase ya. Di sini berarti ada pelepasan atom hidrogen, di mana atom hidrogen yang dilepaskan itu kemudian ditangkap oleh NAD membentuk NADH. Kemudian reaksi kelima, hasil dari reaksi keempat ini merupakan ketoasil koenzim A. Ya, jadi ini adalah ketoasil koenzim A. Mengapa disebut keto? Karena gugus karbonil yang ada di ujung ini merupakan gugus keton, bukan gugus aldehid. Selanjutnya pada reaksi 5, pemecahan ikatan hidrokarbon di sini yaitu C dan C
menghasilkan asetil koenzim A dan asil koenzim A yang mempunyai 2 atom C lebih pendek dari molekul semula. Ya, jadi ini merupakan hasil dari penguraian asam lemak secara keseluruhan supaya asam lemak ini kemudian bisa dibakar lebih lanjut untuk menghasilkan energi, ya. Yaitu asetil koenzim A, ya. Jadi muaranya adalah pada asetil koenzim A. Karena setiap asam lemak yang dibakar itu mempunyai rantai lebih dari 2, ya, sedangkan asetil koenzim A itu adalah jumlah karbonnya hanya 2, maka setiap pemecahannya itu akan menghasilkan asil koenzim A. Sementara untuk bisa masuk ke proses selanjutnya, maka asetil koenzim A inilah yang menjadi tujuan utama. Jadi di sini terjadi pemecahan ikatan CC sehingga menghasilkan asetil koenzim A dan asil koenzim A. Ini hasil koenzim A, ya. Oke, kita lanjut. Hasil koenzim A yang terbentuk akan mengalami metabolisme lebih lanjut, ya. Jadi sisanya tadi residu, ya. Residu setelah diambil asetil koenzim A-nya, maka residunya yaitu asil koenzim A akan mengalami metabolisme lebih lanjut, yaitu pada tahap 2, reaksi 2 dan 3 tadi, sampai rantai C pada asam lemak terpecah menjadi molekul-molekul asetil koenzim A. Jadi untuk bisa dimanfaatkan atau untuk bisa dioksidasi sampai menghasilkan energi, maka semua asam lemak itu harus dirubah menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya asetil koenzim A dapat teroksidasi menjadi CO2 dan H2O baik melalui siklus asam sitrat maupun reaksi lain yang memerlukan asetil koenzim A. Dalam hal ini karena lipid yang dimaksud di sini adalah sebagai sumber energi, maka asetil koenzim A yang dihasilkan itu adalah asetil koenzim A yang akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Terbentuknya asetil koenzim A dari asam lemak memerlukan energi dari ATP. Ya, pada awal, ya. Pada awal pembentukan asetil koenzim A, ya, atau pada saat terjadi oksidasi beta, maka ATP belum dihasilkan, tapi ATP justru digunakan yaitu untuk mengaktifkan asam lemak membentuk asil koenzim A. Selanjutnya asil koenzim A dirubah menjadi asetil koenzim A. Gitu, ya. Selanjutnya asetil koenzim A inilah yang kemudian nantinya akan menghasilkan ATP ketika sudah bisa masuk ke siklus asam sitrat. Asam lemak dengan jumlah C ganjil, ya, pada saat kita membahas tentang lipid, di situ disampaikan bahwa pada umumnya asam lemak itu merupakan asam lemak yang mengandung jumlah karbon genap. Tapi ada juga yang mengandung jumlah karbon ganjil, ya. Nah, asam lemak dengan jumlah karbon ganjil selain menghasilkan asetil koenzim A, juga dihasilkan satu molekul propionil koenzim A. Propionil koenzim A selanjutnya dirubah menjadi suksinil koenzim A. Nah, suksinil koenzim A ini masih ada pada jalur asam sitrat, ya, yang pada akhirnya juga nanti asam suksinil koenzim A ini bisa dirubah menjadi asam karboksilat yang lain dengan
menghasilkan ATP ataupun karier pembawa yang bisa dikonversi menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi heksanoat hingga terbentuknya CO2 H2O melalui siklus asam sikrat dapat dihitung sebagai berikut. 1. Perubahan asam heksanoat, maksud asam heksanoat ini adalah asam lemak ya. Asam heksanoat pada saat dirubah menjadi asil koenzim A atau aktivasi itu dibutuhkan ATP sebanyak 2 molekul. Kemudian asil koenzim A akan dirubah menjadi asetil koenzim A, di mana pada peristiwa ini juga ada reduksi FAD menjadi FADH dan NAD menjadi NADH yang pada proses ini dihasilkan masing-masing 2 FAD dan 2 NAD, di mana FAD dan NAD ini jika dikonversikan dalam bentuk ATP itu menghasilkan masing-masing 4 dan 6 ya. Mudah-mudahan tidak lupa bahwa konversi NAD dan FAD menjadi ATP itu setiap FAD-nya menghasilkan 2 dan setiap NAD itu menghasilkan 3. Sehingga kalau kemudian dihasilkan 2 FADH, maka ATP yang dihasilkan itu sebanyak 4. Jika 2 NAD, ATP yang dihasilkan adalah 6. Kemudian pada proses selanjutnya di mana asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs sehingga menghasilkan CO2 dan H2O itu dihasilkan sebanyak 36 ATP. Dengan demikian, proses metabolisme lemak secara keseluruhan akan menghasilkan energi sebanyak 44 ATP. Ya, jadi 36 ditambah 6 ditambah 4 itu sama dengan 46. Pada awal aktivasi asam lemak itu dibutuhkan ATP sehingga 46 dikurangi 2 menjadi 44. Nah, bagaimana kalau asam lemak yang dioksidasi atau yang dikonsumsi itu merupakan asam lemak tak jenuh, maka oksidasinya seperti saudara bisa lihat pada slide berikutnya. Tahap pertama oksidasi asam lemak tak jenuh, contohnya adalah asam linoleat ya. Sama di sini aktivasi dari asam lemak yaitu menjadi asil koenzim A. Karena di sini asam lemak tak jenuhnya adalah asam lemak linoleat, maka asil koenzim A-nya namanya adalah linoleil koenzim A. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa asam linoleat itu adalah asam lemak tak jenuh dengan 2 ikatan rangkap, di mana 2 ikatan rangkap ini merupakan isomersis kedua-duanya ya. Selanjutnya pada proses oksidasi beta, linoleil koenzim A ini akan dipecah menjadi cis asil-asil,
cis asil koenzim A atau trans-cis asil koenzim A. Ya, ini cis asil koenzim A atau cis trans koenzim A. Cis trans koenzim A ya ini. Jadi dua kemungkinan yang terjadi bisa dipecah menjadi cis asil koenzim A atau trans-cis asil koenzim A. Dienoil karena ada dua ikatan rangkap ya. Maka di sini ada dienoil dan dienoil koenzim A. Trans-cis dienoil koenzim A selanjutnya mengalami beta oksidasi menghasilkan 2 cis. Ini kok kelihatan enggak ini ya? Dua asetil koenzim A dan ini delta ya. Delta 2 cis enoil koenzim A. Selanjutnya delta 2 cis koenzim A ini akan mengalami perubahan membentuk beta hidroksiasil koenzim A dengan bantuan delta 2 enoil koenzim A hidratase. Berarti di sini ada pengikatan gugus hidroksil ya. Selanjutnya beta hidroksiasil koenzim A ini akan dirubah menjadi tadinya dalam bentuk D ya, dirubah menjadi L ya. Yaitu gugus hidroksilnya berada di bawah menjadi L beta hidroksi asil koenzim A. Selanjutnya B hidroksi asil koenzim A ini akan mengalami beta oksidasi sampai menghasilkan asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi ya. Jadi untuk hidroksi atau untuk pemecahan asam lemak jenuh itu ada 5 langkah sampai menghasilkan asetil koenzim A. Sedangkan untuk pemecahan ikatan tak jenuh pada asam lemak tak jenuh ini lebih sederhana. Hanya mungkin istilah-istilahnya yang menjadi kurang familiar bagi kita karena selama ini kita tidak pernah menyebut asam lemak dengan nama isomernya ya. Kita seperti tadi disampaikan oleh temannya ada isomer cis dan ada isomer trans. Ternyata isomer tersebut akan bermakna manakala kita mempelajari lebih detail terkait dengan oksidasi dari asam lemak tersebut. Karena asam lemak jenuh, maka alternatif untuk prosesnya itu bisa sistematis berjalan secara
linier. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh, karena ada ikatan rangkap ini, maka kemudian menimbulkan adanya alternatif lain yang menyebabkan lebih bervariasi lagi ya. Jadi adanya ikatan rangkap ini menyebabkan adanya dua kemungkinan, bisa berbentuk cis, bisa pula berbentuk trans. Ya. Nah, bentuk cis dan trans ini berimplikasi pada pada persamaan reaksi yang kemudian mengantarkan jalur oksidasi ini sampai menghasilkan asetil koenzim A sebagai bahan dasar untuk menghasilkan energi pada proses selanjutnya. Ya, jadi untuk menghasilkan energi, maka baik asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh itu harus dirubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A. Nah, perbedaannya di sini untuk asam lemak jenuh prosesnya lebih sederhana ya, karena tidak ada ikatan rangkap. Sebaliknya untuk asam lemak tak jenuh prosesnya lebih rumit karena ada ikatan rangkap yang menyebabkan variasi ya, yang menyebabkan terjadinya variasi dengan keterlibatan isomer cis dan trans itu tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk metabolisme gliserol. Jadi karena memang komponen lipid itu pada dasarnya adalah komponen yang lebih kompleks dibandingkan dengan karbohidrat, maka metabolismenya juga lebih rumit. Karena lebih rumit, maka waktu yang dibutuhkan untuk metabolisme lipid ini juga lebih panjang dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat. Jadi kalau mungkin saudara pernah membaca bahwa untuk menghasilkan energi karbohidrat itu hanya butuh waktu 2 jam dalam proses metabolismenya. Sehingga kalau konsumsi sumber energinya berasal dari karbohidrat, maka kita akan merasa lebih cepat lapar dibandingkan kalau energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu berasal dari lipid. Itu tadi ya, jadi karena pencernaannya hanya butuh 2 jam, setelah itu kadar gula darah akan normal kembali sampai pada saatnya perlu ditingkatkan lagi karena pada saat gula darah berada di bawah normal, kita akan merasa lapar. Itu yang umum terjadi ya. Sedangkan untuk metabolisme lipid, karena tadi ya sudah saya sampaikan komponennya itu lebih kompleks dibandingkan dengan karbohidrat, secara sederhana aja kita bisa melihat trigliserida aja yang merupakan lipid sederhana itu terdiri dari gliserol dan asam lemak, di mana untuk masing-masing komponen ini perlu diaktifkan atau perlu dihidrolisis atau perlu dioksidasi sampai menghasilkan asetil koenzim A untuk bisa menghasilkan energi. Ya. Oke, itu tadi oksidasi asam lemak, baik asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh. Selanjutnya mari kita lihat metabolisme gliserol. Gliserol masuk ke jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke rantai respirasi membentuk DAHP atau dehidroksi aseton fosfat. Jadi karena gliserol itu adalah senyawa berkarbon 3, maka metabolisme gliserol ini nantinya akan menghasilkan pula
senyawa berkarbon 3 yaitu DAHP. Di mana pada tahap awal di sini masih digunakan ATP ya. Gliserol ini akan diaktifkan dengan mengikatkan satu gugus fosfat sehingga gliserol berubah menjadi gliserol fosfat, di mana fosfatnya terikat pada gugus hidroksil di atom C nomor 3, sehingga disebut sebagai gliserol 3 fosfat. Selanjutnya, gliserol 3 fosfat ini akan dirubah menjadi dehidroksi aseton fosfat. Dehidroksi aseton fosfat. Ya, dehidroksi aseton fosfat itu adalah isomer dari gliseraldehyl fosfat yang pada proses glikolisis ini akan masuk ke langkah kedua sampai dengan menghasilkan asam pirufat. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa dehidroksi aseton fosfat ini untuk masuk ke jalur glikolisis selanjutnya harus dirubah menjadi gliseraldehid fosfat, ya, karena saat masuk ke tahap selanjutnya dari glikolisis, gliseraldehid fosfat ini nantinya akan mendapatkan satu gugus fosfat. Ya. Selanjutnya akan dilepaskan kembali gugus fosfatnya dalam proses fosforilasi tingkat substrat, ya, di mana ATP-nya, di mana gugus fosfatnya ini akan diikat oleh ATP, oleh ADP membentuk ATP, kemudian substratnya berubah menjadi gliserol 3 fosfat, ya, atau gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini nantinya akan mengalami mutasi yang tadinya gugus fosfatnya ada pada atom nomor 3 dipindah ke atom nomor 2. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat dan akhirnya berubah menjadi asam pirufat. Ya, kemudian asam pirufat akan dirubah menjadi asetil koenzim A, selanjutnya asetil koenzim A akan masuk ke siklus Krebs. Jadi baik asam lemak, apakah itu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, maupun gliserol sebagai komponen lipid ini nantinya sama-sama akan menghasilkan ATP dengan mekanisme yang tadi sudah saya sampaikan. Asam lemak bebas atau FFA hasil lipolisis atau hasil pemecahan lipid pada umumnya adalah asam-asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini akan dapat masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan senyawa karnitin. Prosesnya seperti ini. Ya, jadi ini aktivasi asam lemak menghasilkan asil koenzim A, kemudian asil koenzim A akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Oh, ini tidak ada kaitannya dengan ini ya. Ini asam lemak bebas yang dihasilkan dari proses lipolisis, ya, FFA, free fatty acid, kemudian akan ya, jadi tadi masih ada sisa asam lemak dari proses hidrolisis lemak, ya, di mana sisanya kemudian disebut sebagai free fatty acid. Nah, free fatty acid ini pun nantinya akan dirubah menjadi asil koenzim A. Nah,
sebagaimana asam lemak yang tadi sudah kita bahas, untuk FFA pun ketika dirubah menjadi asil koenzim A, ini juga membutuhkan asil koenzim A sintetase dan ATP serta koenzim A. Ya, prosesnya sama seperti ini ya. Nah, hanya saja hasil koenzim A yang merupakan hasil dari FFA, free fatty acid, untuk bisa masuk ke mitokondria itu membutuhkan bantuan karnitin. Nah, tentu karena ada keterlibatan karnitin, maka di sini juga membutuhkan enzim yang bisa membentuk kompleks enzim substrat dengan karnitin di sini, maka enzimnya adalah karnitin palmitoyl transferase. Ya, kemudian hasil koenzim A dengan bantuan karnitin akan melepaskan koenzim A-nya dan hasilnya itu akan berikatan dengan karnitin sebagai substrat di sini. Sehingga dihasilkan hasil karnitin. Nah, hasil karnitin ini kemudian akan mengalami transferase dengan bantuan karnitin palmitoyl transferase. Dengan adanya koenzim A akan menghasilkan hasil koenzim A. Nah, hasil koenzim A ini kemudian akan mengalami beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian akan masuk ke siklus asam sitrat. Ya, jadi itu sebabnya metabolisme lipid itu menghasilkan energi yang lebih banyak daripada karbohidrat. Ya, jadi semua komponen yang menyusun, baik itu asam lemak, kemudian gliserol, bahkan residu asam lemak bebas yang dihasilkan itu nantinya juga akan dirubah menjadi asetil koenzim A guna menghasilkan energi. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya, nanti silakan saudara baca sendiri. Ya, ini juga ini penjelasan dalam bentuk kalimat ya, silakan nanti saudara baca sendiri. Ya, ini juga ringkasan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Perhitungan energi hasil metabolisme lipid. Aktivasi asam lemak membutuhkan 2 ATP sehingga minus 2 ya. Energi yang dihasilkan pada oksidasi beta sama dengan jumlah atom karbon asam lemak dibagi menjadi 2 dikurangi 1. Kalau asam lemaknya linoleat, maka di mana asam linoleat itu jumlah karbonnya adalah 18, maka perhitungannya adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 kali oksidasi beta berarti hasilnya adalah 8 kali 5. Jadi dalam proses oksidasi beta itu dihasilkan 5 ATP. Sehingga dihasilkan 40 ATP. Asetil koenzim A yang terbentuk adalah 9 buah. Jadi ada 3 asam lemak, kemudian ada sisa. Karena ini asam lemaknya adalah asam lemak linoleat ya. Maka asetil koenzim A yang terbentuk adalah 9 buah. Setiap asetil koenzim A menghasilkan 12 ATP, maka 9 kali 12 sama dengan 108 ATP.
sebuah asam lemak dengan 8 atom karbon akan dimetabolisir dengan hasil sama dengan 146 ATP. Ya, jadi banyak sekali ATP yang dihasilkan pada metabolisme lipid. Kalau metabolisme karbohidrat berapa yang dihasilkan? Jumlah ATP-nya? Satu molekul glukosa menghasilkan berapa ATP? Antara 36 dan 38, ya. Antara 36 dan 38. Nah, untuk lipid tergantung dari jumlah karbonnya. Di sini contohnya adalah asam lemak linoleat yang memiliki jumlah karbon 18, di mana jumlah ATP yang dihasilkan dari metabolismenya adalah 146 ATP. Ya, saya kira nanti saudara bisa mencoba untuk menghitung jumlah ATP yang dihasilkan dengan asam lemak yang berbeda jumlah karbonnya. Maaf, kita skor sebentar saja. Oke, kita lanjutkan. Kita tidak punya waktu banyak ya. Mungkin sebagian nanti saya minta untuk saudara mempelajari secara mandiri ya. Tapi sebelum itu mari kita lihat secara bersama-sama, secara garis besar. Tadi kalau kita sudah bahas terkait dengan lipolisis, ya. Lipolisis itu adalah proses katabolisme lipid sampai menghasilkan energi dari bermacam-macam komponen penyusunnya ya. Ada asam lemak, jenuh dan tak jenuh, ada gliserol, kemudian ada juga free fatty acid. Yang ketiga bahan ini, keempat ya kalau kita menyebut asam lemak ada dua, jadi gliserol, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan free fatty acid itu semuanya akan dirubah menjadi asil koenzim A. Dari asil koenzim A ini kemudian akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan energi. Di mana energi yang dihasilkan untuk satu molekul lipid itu tergantung dari jumlah karbonnya. Tentu makin tinggi jumlah karbonnya, maka makin banyak ATP yang dihasilkan.
Nah, pada tahapan berikutnya adalah tahapan tentang sintesis asam lemak. Reaksi awal sintesis asam lemak adalah karboksilase asetil koenzim A. Ya, jadi asetil koenzim A untuk mensintesis lipid, kalau tadi asetil koenzim A dihasilkan untuk digunakan sebagai bahan sampai menghasilkan energi atau ATP, maka di sini asetil koenzim A itu akan mengalami karboksilase, di mana asetil koenzim A yang mengalami karboksilase ini akan membentuk malonil koenzim A. Dalam peristiwa karboksilase ini melibatkan HCO3- dan ATP, ya, karboksilase. Tahap pertama yaitu karboksilasi biotin dengan bantuan enzim biotin karboksilase, ya, sehingga akan dilepaskan CO2 biotin, ya. Jadi HCO3 ini nanti akan melepaskan karbon dioksidanya, di mana karbon dioksidanya ini nanti akan diikat oleh biotin. Dengan melepaskan enzimnya, dan ATP-nya ini akan berubah menjadi ADP dan gugus karbon anorganik, pirofosfat, ya. Pemindahan selanjutnya, tahap kedua, pemindahan gugus karboksilat kepada asetil koenzim A. Ya, jadi karbon dioksida yang terikat pada biotin ini nantinya akan dilepaskan dan diterima oleh asetil koenzim A membentuk malonil koenzim A. Sehingga ketika terbentuk malonil koenzim A, biotin akan dilepaskan, begitu juga dengan enzimnya. Biotin terikat pada suatu protein yang disebut protein pengangkut karboksibiotin ACP atau asil karier protein. Ikatan terjadi gugus fosfopantetein yang terdapat pada koenzim A. Terdapat juga pada koenzim A, maaf. Ini adalah rumus bangun atau rumus struktur dari gugus prostetik fosfopantetein, ya, panjang sekali, hanya untuk diketahui karena saudara bukan orang kimia, jadi ini hanya dikenal saja, ya, kalau syukur kalau bisa dihafalkan. Sedangkan yang bawah ini adalah koenzim A yang berikatan dengan hidroksi butiril ACP.
rantai karbon pada asam lemak itu bermacam-macam. Tadi ya disebutkan ada rantai pendek, rantai sedang, dan rantai panjang. Tahap memperpanjang rantai karbon dimulai dengan pembentukan asetil ACP dan malonil ACP dengan katalis asetil transasilase dan malonil transasilase. Jadi ketika asetil koenzim A berikatan dengan ACP itu akan menghasilkan asetil ACP dengan membebaskan koenzim A-nya, hasil koenzim A-nya. Ini hasil koenzim A. Selanjutnya begitu juga dengan malonil koenzim A. Ya, akan membentuk malonil ACP dan hasil koenzim A. Lebih jauh ini flowchartnya kecil sekali ya. Terus terang Ibu kesulitan untuk ya prosesnya seperti ini. Nanti tolong dipelajari secara mandiri. Di sini sudah jelas penjelasannya. Kemudian ini biosintesis trigliserida. Saya kira ini sudah kita bahas di awal ya, bahwa trigliserida itu terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Ya, yang prosesnya seperti ini lebih jauh. Kalau kemarin kita hanya membahas bahwa asam lemak itu terikat pada gugus hidroksil dari setiap gugus hidroksil yang ada pada gliserolnya. Ya, tapi ini lebih spesifik ya, lebih spesifik karena di sini asam lemak atau lipid yang dimaksud itu lebih spesifik ya. Itu misalnya ini adalah fosfatidilkolin, di mana fosfatidilkolin ini merupakan lemak kompleks, yaitu fosfolipid. Dan ini biosintesis kolesterol. Kolesterol disintesis dari asetil koenzim A melalui beberapa tahapan. Jadi penting bagi saudara untuk memahami bagaimana struktur asetil koenzim A, sehingga saudara nanti akan mudah mendapatkan gambaran bahwa dari asetil koenzim A ini bisa terjadi banyak hal. Bisa dioksidasi menghasilkan enzim, bisa pula dijadikan sebagai bahan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang lain. Kolesterol misalnya bisa disintesis dari asetil koenzim A juga. Penyimpanan lemak dan penggunaannya kembali. Kemudian ini ketogenesis, merupakan proses perubahan asetil koenzim A menjadi benda-benda keton ya. Jadi pada saat energi yang dibutuhkan itu lebih banyak, maka kemungkinan asetil koenzim A ini juga akan dirubah menjadi keton. Di mana pada proses perubahan asetil koenzim A ini juga akan menghasilkan energi. Hanya senyawa keton yang dihasilkan ini bisa memberi dampak
yang kurang baik bagi kesehatan apabila jumlahnya berlebihan. Ya, ketosis. Oke, tadi saya janjikan untuk melihat apa itu ketosis. Ketosis adalah proses metabolisme yang normal ya. Jadi kalau kebutuhan energi belum tercukupi dari sumber energi yang dikonsumsi, misalnya dari karbohidrat, maka energi itu akan didapatkan dengan cara memetabolisir lipid. Nah, salah satu hasil samping dari metabolisme lipid ini adalah keton. Ya, jadi dalam keadaan jumlah keton tidak terlalu banyak, maka itu adalah proses yang normal. Saat mengalami ketosis, kadar keton dalam darah dan urin akan lebih tinggi dari biasanya, namun tidak sampai menyebabkan perubahan pH atau tingkat keasaman darah. Ketosis biasanya dipicu oleh diet rendah karbohidrat, diet ketogenik, menjalani puasa dalam waktu yang panjang, dan mengkonsumsi alkohol. Ya, jadi pada saat puasa panjang, kita tidak makan dalam waktu yang lebih dari 8 jam, kemarin sudah pernah kita sampaikan pada saat kita bahas tentang metabolisme karbohidrat, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai ketosis. Nah, tapi ketosis itu adalah proses normal ya, tidak ada efek samping dari ketosis. Oke, ini gejala ketosis bau mulut ya, karena menghasilkan aseton, maka ada bau khas pada saat seseorang yang berpuasa itu, ya saya pernah mengalami itu ketika ada dalam sebuah ruangan tertutup, dalam keadaan puasa, kemudian saling bicara, maka akan tercium bau seperti bau penghapus kitek itu, aseton, ya, karena dihasilkan keton itu tadi. Keton itu adalah, aseton itu adalah salah satu dari senyawa keton. Gejala yang lain cepat lelah. Kondisi ini bisa terjadi karena hilangnya karbohidrat sebagai sumber energi. Gangguan pencernaan. Gejala lain yang bisa muncul ketika tubuh dalam kondisi ketosis adalah timbulnya masalah pencernaan seperti sembelit atau diare. Ya, kalau sebagian dari karbohidrat yang dikonsumsi itu ada yang tidak bisa dicerna dalam tubuh kita ya, seperti misalnya oligosakarida yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka kemungkinan terjadi sembelit itu akan lebih tinggi. Kemudian selain ketosis ada ketoasidosis. Ketoasidosis adalah tingkat lanjut dari kondisi ketosis yang menyebabkan komplikasi serius. Ketoasidosis mengacu pada kondisi ketoasidosis diabetik, atau nama lainnya adalah lebih sering dikaitkan dengan dengan kasus diabetes ya, sehingga ketoasidosis ini juga disebut sebagai ketoasidosis diabetik atau DKA, diabetik ketoasidosis, yang merupakan komplikasi serius dari diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Ketoasidosis dapat terjadi dalam waktu yang cepat dan merupakan kondisi serius yang harus mendapat penanganan segera. Pada kondisi ini terjadi peningkatan kadar keton yang sangat tinggi. Hal tersebut membuat darah menjadi terlalu asam dan mengganggu fungsi organ seperti hati dan ginjal. Jadi ternyata karbohidrat itu tetap dibutuhkan ya sebagai sumber energi. Kita tidak boleh sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat. Kalau kita tidak mengkonsumsi nasi misalnya sebagai sumber karbohidrat,
setidaknya kita juga mengkonsumsi buah-buahan, karena dalam buah-buahan itu juga ada karbohidratnya, ada glukosanya, ada apa? Mungkin ada oligosakaridanya, dan yang jelas ada selulosanya. Ya. Walaupun selulosa tidak memberikan energi, tapi selulosa penting untuk kesehatan pencernaan. Dalam keadaan normal, jumlah keton yang digunakan tubuh sama dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi kalau keton yang digunakan, atau keton yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk menghasilkan energi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau jumlah keton berlebihan, itu yang kemudian menimbulkan masalah. Dalam keadaan normal, jumlah keton dalam darah itu di bawah 1 mg per desiliter. Sementara penderita diabetes yang parah, kadar ketonnya bisa mencapai 80 mg per desiliter. Jadi ini yang berbahaya ya. Ini gejala ketoasidosis diabetik. Sering buang air kecil, merasa sangat haus, nyeri perut, kulit menjadi kering, sesak nafas berbau aseton, mual, muntah, linglung, kehilangan konsentrasi, dan dehidrasi. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita hari ini terkait dengan metabolisme lipid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun ada ada perbedaan ya, karena memang lebih kompleks dibandingkan dengan karbohidrat, tapi dengan coba mempelajari satu persatu, mungkin asam lemak dulu, gliserol dulu, asam lemak jenuh, jenuh, dan sebagainya, maka saudara akan bisa memahaminya lebih baik. Sebentar. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir dengan saya. Kita tinggal evaluasi ya. Saya tidak tahu kapan waktunya, tapi mungkin perlu dirundingkan dengan kelas yang lain supaya evaluasi mungkin sebagai pengganti dari ujian ya. Maksud saya untuk mendapatkan nilai dari saya, karena komponen penilaian dari setiap mata kuliah itu ada 5 ya, ada 5, sementara kita dosen ada 4, sehingga masih ada satu lagi komponen, di mana satu komponen penilaian yang satu ini mestinya didapatkan dari praktikum, tapi saya tidak tahu praktikumnya seperti apa nanti, sehingga masing-masing dosen itu harus mendapatkan nilai dari setiap materi yang disampaikan.
Karena materi saya adalah tentang karbohidrat dan lipid beserta mekanismenya, maka evaluasi tentang karbohidrat dan lipid dan metabolismenya ini saya perlu lakukan. Ya, tolong itu dijadwalkan supaya bisa dilakukan serentak. Oke, itu dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya anggap saudara paham. Saya yakin kalau saudara mencermatinya lagi nanti setelah di rumah atau di Ma'had, apa yang sudah kita bahas di sini bisa dipahami dengan baik. Baik, saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi pada momen evaluasi. Nggak tahu kapan ya, saya tunggu informasinya. Dan saya untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.